Di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Halo teman-teman. Baik lagi nih Bang. Gila. Ini udah bulan November nih harusnya nih, Nick. Sepertinya sih begitu ya. Kalau Fikri nggak telat. Kalau hitungan kita bener. Kalau hitungan bener ini November. Siap. Dan kayaknya kita udah hutang janji dari bulan Agustus atau September kemarin tuh kita mau ngebahas IPO XX1. Oh, gara-gara pas kita bahas Netflix sama Spotify ya. Betul. Dan kita sama-sama tahu ini kan bioskop kesayangan kita ya. Betul. Udah cukup lama loh XX1 itu ya. Dari zaman gue lahir. Kayaknya Anjir, dari zaman lo lahir seakan-akan kita gak seumuran bangke. Gue gak tahu Bang waktu lu lahir ada apa. 21 udah 21 masih 21. Kan ada juga bioskop-bioskop lokal gitu. Ada juga bioskop lokal ada, tapi dulu namanya belum XX1. 21 Cineplex. 21 Cineplex. Nah, sekarang kan udah XX1 ya, dan mereka tuh menurut gua bioskop yang nyaman sih waktu itu ya. Kalau sekarang kan kompetitornya udah banyak tuh, ada Flix, ada CGV, ada Cineplex ya apa? Cinepolis. Ya. Dan sekarang juga bioskop tuh udah ada yang ada wahananya loh Nick, dalamnya Nick. Apaan tuh? Ada di Karawaci. Gua tahu kan dulu ada Dingdong. Game Center kan. Game Center ya kan, ada Tekken, ada NASCAR, ada Gran Turismo ya kan. Itu kan di luar bioskop kan. Maksud gua di dalam kompleks bioskop tapi bukan di dalam sinemanya. Oke. Ini sekarang di dalam bioskop lu sambil nonton bisa main. Ada di Karawaci punyanya Cineplex Cinepolis. Nggak kebayang tuh gua tuh. Ya jadi buat anak-anak. Jadi buat sambil nungguin. Ya bukan buat kayak kita dong, bro. Kirain kita ada spot-spot khusus. Nah, jadi anak-anak tuh udah dipaketin, lo main playground, abis itu nanti ada perosotannya langsung masuk ke dalam layarnya gitu loh, Nick. Jadi layarnya gitu, anak-anak masuknya dari perosotan, seru deh. Karawaci ya itu ya. Karawaci, Pride. Kalau mau nyoba. Tapi apa yang menurut lu yang membuat orang tuh tetap mau datang ke bioskop walaupun sekarang juga udah banyak nih istilahnya platform-platform buat nonton video nih. Gini, bioskop itu ada satu yang menurut gua nggak bisa digantikan sama online streaming ya bahasanya ya. Yeah. Hype-nya. Atau enggak pas lagi atmosfernya nih. Contohnya misalnya film yang kayak Harry Potter gitu ya. Yeah. Pas dia lagi ngelawan Voldemort gitu kan, wah, wih, atau enggak pas Rangga ciuman sama Cinta di AEDC 2. Oh, gitu ada yang bareng-barengnya gitu loh. Apa sih ambience atau apa sih bahasa anak sekarang tuh? Atmosfernya lah yang enggak bisa lo gantiin. Ya, nonton Netflix kan and chill kan with istri doang kan. Enggak mungkin ada sporternya dong yang tepuk tangan. Benar. Ya paling kan? lu pakai suaranya volume dari speaker tablet atau speaker HP gitu. Atau enggak udah home theater rumah lu atau enggak udah lokasi audio yang bagus, tetap aja enggak bisa ada sporternya. Iya, benar. Iya kan, dan apalagi bioskop itu menurut gua untuk ngelatih anak kita juga sih ngantri. Belajar ngantri di bioskop tuh menurut gue. Tapi lu ngajak nonton anak lu film apa tuh Bang? Agak Lain. Film pertama anak gua adalah Agak Lain. Ngeri sedap. Iya ngeri sedap. Terus Mario Bros. Oh Mario Bros gue di Cinepolis. Jadi dia emang nontonnya tuh kursinya kayak kursi anak-anak nih. Jadi ada yang kayak bubble gitu. Nah, makanya inovasi dari bioskop itu menurut gue cukup bagus di Indonesia ya. Dan di episode yang kemarin-kemarin kan kita ngomongin tentang bioskop Singapura kan. Ya. Yang mungkin November ini juga belum banyak berubah dong. Pasti. Nah, gak mungkin tiba-tiba mereka langsung berubah. Dan kita mau coba baca ini dari fenomena ini nih ya. Kita coba lihat IPO XX1. Dan ini PT-nya ternyata namanya PT Nusantara Sejahtera Raya nih. Namanya cukup unik ya. Cukup tidak ada bioskop-bioskopnya ya. Dan dengan ticker code-nya CNMA. Ya, sesuai Sinema lah ya bahasanya. Di tanggal mungkin di bulan Agustus ya mereka melantai ya. Agustus atau September gue lupa nih. Kayaknya Agustus deh, Agustus ya, nggak jauh-jauh itulah teman-teman lah. Jadi mohon maaf nih kita sambil buka tablet sambil ngobrol nih ya sekarang ya, takut salah bro. Nanti diprotes. Dan kalau gue lihat sih di sini memang banyak peminat dari saham Sinema XX1 ini karena ya ini istilahnya kan saham sejuta umat ya, istilah kata lah gitu loh. Jadi yang barangnya selalu dipakai setiap weekend. Barangnya selalu dipakai dan dulu sebelum ada CGV dan teman-teman itu ya the only one gak sih? Yes, dia di luar lokal.
Di luar lokal bioskop. Maksud gue di sebelum tahun 2010 ya. 2009, 2008 waktu gue SMA ataupun kuliah itu kayaknya Satu-satunya. Satu-satunya. Bioskop yang profesional lah ya. Iya. Dan punya cabang banyak ya, hanya dia. Benar. Gila ya. Dan kalau dilihat nih secara marketnya nih ya, ternyata ya, kita ngomongin market bioskop dulu ya. Itu market bioskop itu menurut tahun 2019 nih dari konten itu tuh bioskop itu omset brutonya 10,6 triliun men. Omset bruto tuh berarti pendapatan kotor kan ya? Pendapatan kotor, benar. 10,6 T men. Berarti pasarnya 10,6 T. Iya. Tahun 2019 sebelum pandemi. Ya mungkin ya kalau pas masa Covid kita sama-sama tahu lah siapa yang bisa nonton di bioskop, Bro. Pakai Tapi masker. ini sebenarnya ya, Bang. Ini di luar contekan sih. Banyak bisnisnya XS1 itu juga disupport oleh bisnis makanan. F&B. Iya. Popcorn, gitu. sosis. Benar. Ya. Itu mungkin bisa 30 sampai 40%. Gue lupa berapa persisnya, tapi sebagian itu disupport dari bisnis F&B-nya. Pasti gitu. sih. Karena kita waktu misalnya kita balik ke masa SMP atau SMA ya. Lu ngedate nih sama cewek nih. Masa lu gak beli popcorn? Benar. Di saat itu ya. Masa lu beli sosis di luar, taruh di dalam tas. Bisa jadi sih memang. Bisa jadi. Tapi ini sama cewek nih ngedate. Sama cewek. Karena gini loh ya. Gue harus update ke lu nih. Apa tuh? Generasi sekarang tuh gak mau nonton di bioskop first date-nya. Oh gitu? Gak Gimana mau. Mereka tuh maunya deep talk nih. Makanya kafe banyak. Wow, Kalau generasi kita, gak tahu nih ya, gua SMP gue tahun 2005-an kan. Anjir, bukan. Gue kuliah 2005. SMP gue tahun 2000-an lah. 2000-an awal lah. Udah pasti kalau ngedate SMA gitu ke bioskop nonton hemat nomad. Hari Senin. Iya lagi bener. Gak? Ada. Jadi Senin lebih murah daripada hari yang lain. Benar. Jadi Senin paling murah, diskon lah, diskon. Selasa Rabu tuh biasanya normal price, terus baru harga weekend lebih mahal. Dan menurut gue popcorn itu menjadi fenomena lah, atau enggak makanan wajib ketika lu ke bioskop. Karena lo kalau nggak ke bioskop ngapain lu makan popcorn di rumah? Kalau orang pacaran selalu identik dengan nonton ya. Nonton. Butuh dong senggol-senggol siku. Iya. Sambil ya sambil nonton udah jelas. Dan nonton. Memang benar yang nggak cuma makanan nih, dia ada juga kok kayak apa? Dia kan nggak cuma nonton yang biasa nih. Sekarang kan udah ada yang premier yang eksklusif ya. Bukan Betul. eksklusif sih, yang lebih nyaman lah, tempat duduknya lebih enak gitu kan. Dan sekarang bioskop itu udah bisa buat event nih. Misal lo ada town hall meeting, lo bisa tuh pakai bioskop sekarang. Oh, di booking satu studio gitu ya? Satu sinema. Terus dia juga bisa ada kadang-kadang konser, launching album. Jadi bener yang lo bilang, nggak cuman streamnya dari tiket. Gitu. Okay. Dan memang gila ya, ini XX1 ini, kita bahas X1 mana ya. XX1 itu dia kemarin pendapatannya nih kayak 2022 nih, contekan biasa 4,4 T bro. Gede men. Padahal kita belinya berapa sih? Dulu sempat harga 50.000 tuh kan kalau harga normal gitu. Dan kita kan juga enggak lah, dulu tuh bisa 15.000, tapi kan udah 20 tahun lalu. Maksud gua 2019. Gak sejauh itu Bang. Iya. Mohon maaf. Dan ternyata nih kita harus update juga nih. XX1 itu sudah mengoperasikan 225 bioskop men. Ada 1.216 layar. Ini mungkin layar ini jumlah sinemanya ya, studionya ya. Gila banyak men. Dan ada 55 kota di seluruh Indonesia. Provinsi Indonesia udah 38. Pasti ada yang double lah. Tapi dia udah seluruh Indonesia men. 55 kota men. Gila sih. Dan ini masih bisa terus bertambah ya. That's why mereka IPO men. Kalau gue baca di prospektusnya, kenapa mereka mau IPO? Karena bisnis ini kan baru bangkit dari Covid yang pertama. Marketnya juga lagi masih bagus lah kalau dilihat. Dan mereka mau menambah layar. Biar di seluruh Indonesia ini bisa menikmati film yang proper lah. Gak layar tancap doang. Dan di Indonesia kan luas ya, dari Aceh sampai Papua gitu loh. Ya mungkin ini juga sekaligus mencoba menjawab tantangan dari ininya ya, kompetitornya yang baru gitu loh. Jadi kan apa sih kalau kita lihat keunggulannya XS1 dibanding yang lain kan adalah brand. Gitu kan. Dia udah lebih besar duluan, dia brandnya kuat. Nah jadi gimana caranya kan dia berpikir kalau gue pengen tetap bisa menjadi dominan, gue harus tumbuh sebanyak-banyaknya lagi gitu. Betul. Kan. Nah salah satu caranya adalah lewat IPO gitu kan. Karena IPO ngasih lu pendanaan
yang tanpa bunga, istilahnya gitu kan, gitu loh. Ya, Kalau- dan masyarakat udah kenal ya sama Benar. brandnya XX1 gitu. betul. Dan kalau dia udah tadi lo bilang nih, wah udah tanpa bunga dan ini untuk berkembang juga untuk masyarakat Indonesia juga kan. Apalagi ketika XX1 ini bisa IPO dan bagus, perfilman Indonesia bisa bangkit tuh Nick. Benar, karena gua ngerasa 2 tahun 3 tahun ini perfilman Indonesia yang lokal punya itu bagus-bagus sih. Ya mungkin horor termasuk bagus buat Niko. Saya tidak karena saya takut. Kalau nonton yang horor. horor-horor sih gua nggak komen ya, nggak ada komen karena gue juga jarang nonton yang horor-horor. Gue sukanya ketawa-ketawa. Bang. Ya sama. Karena kita sudah di horor finansial kemarin ya. Bener. Ngapain kita ditakut-takutin Udah lewat lagi. Halloween. Cuman gokilnya Nick ya. XX1 itu ya 2019 pendapatannya kotor lah ya kalau kita bisa bilang ya. 6,8 T Nick. Buset, Sebelum pandemi loh. malah pantai. Gue tuh inget kayaknya salah satu brand minimarket ya yang ada tawonnya, ada tawonnya atau yang mana ya? Itu 10 T-an sih sebenarnya. Yang ada tawon ya. Iya juga ya. Itu berarti sebenarnya bisnisnya 11, kurang 12. lebih sama ya. Iya. Itu punya 10.000 gerai lah kan. Dan ya makanya kita kan nonton kan nggak mungkin cuma 500 perak kan. Benar. Nah, dan ini kan juga kalau dilihat netnya di 2019 ya. Jadi di 2019 nih teman-teman podcast otak masuk, anggaplah ini sebagai sebelum pandemi, keadaan keuangan sebelum pandemi. Jadi di atasnya revenue-nya 6,8 triliun, di bawahnya di netnya itu 1,6 triliun nih. Buset. Equal dengan 24% men keuntungannya men. Gila nggak lu? Oke. Bisnisnya gokil sih. Ya karena ya memang dia udah kelihatan dari brand yang kuat, Yap. layanannya juga bagus gitu loh. Jadi semua orang juga seneng lah gitu. Dan kualitasnya menurut gue kalau nonton di XX1 dia bisa ngambil pasar yang menengah ke bawah atau menengah ke atas dengan yang Premier atau enggak IMAX. Ya betul. Ya kan? Jadi dia main di semua segmen sih menurut gue. Dan nah, tapi masa di 2020 2021 nih Nick nih, kita bisa ngeliat nih teman-teman di mana nanti teman-teman kalau mau di sini nggak bisa ada videonya ya, kita nggak canggih-canggih banget nih editor kita nih. Masih awal-awal lah pakai. Jadi di masa pandemi kita kelihatan BEP-nya nih Nick. Atau kalau dilihat ketika revenue-nya dia 1,2 triliun tahun 2020, dia ruginya 589 juta. Ya rugi kecil lah kalau kita bisa bilang 0,05%. Feeling gua sih dia cukup punya Kekuatan. tabungan lah Ya. istilahnya ya. Atau Untuk enggak bisa dia bisa mangkas kosnya dengan cepat nih variabelnya nih. Fixnya. Karena kan gini, kita sama-sama tahu lah. Masa pandemi 2021 banyak yang karyawan yang mungkin tidak bekerja lagi. Ya. Dan banyak juga bioskop-bioskop yang memperpendek jam tayangnya. Jadi misalnya dia ada 4 kali penayangan, ini cuma sekali. Yang penting tetap running the business Ya. gitu kan. Nah di 2021 revenue yang bersama 1,28 T lah, cuma naik berapa ratus miliar doang. Berapa puluh miliar doang. Tapi di bawahnya cuma rugi 356 juta nih. Iya bahkan kalau persentase berarti cuman ini ya 0,03% ya. Iya dan Hampir BEP sebenarnya dia. hampir BP. Jadi ibaratnya ini perusahaan menurut gua walaupun minus ya, Ya. tapi dia bisa kontrol gitu loh. Nggak rugi dalam. Makanya di 2022 dia revenue-nya 4,4 T, netnya itu 717 juta. Gokil nggak? 2022 tuh udah bangkit tuh. Tapi memang yang lu bilang bener tadi, tantangan XX1 gimana nih menurut lo ya Nick ya? Bersaing sama Netflix, Amazon, Disney Plus. Itu berat tuh. Tapi sebenarnya gini sih Bang, kalau konsep perfilman itu monetization-nya lu nggak akan langsung muncul di Netflix kan? Iya juga sih, Jadi butuh bulanan. Dia akan taruh dulu di bioskop ya karena buat si produser filmnya juga cuannya lebarnya juga dari sini nih. Betul. Gitu. Jadi nggak akan ngeganggu. Nah nanti setelah filmnya mungkin udah tayang 1 bulan 2 bulan turun layar, nah baru muncul di platform streaming gitu. Nah Ya. Bisa jadi sih, itu bisa ngebuat itu kan time momentumnya aja kan berbeda kan. Tapi menurut gua mereka juga harus pintar nih untuk masalah tiketing. iya benar. Mungkin nanti mereka punya bisnis model baru terkait teman-teman kita yang Indonesia yang timur ya. Gimana mereka bisa ibaratnya enjoy the movie. Contohnya misalnya dia bisa buat tadi event Ya. atau enggak dia buat pesta pernikahan di bioskop gitu ya kan. Dan ya ini paling pentingnya menurut gua biar tadi anak gua tuh bisa ngantri di bioskop. Belajar ngantri.
belajar tata krama lah ya Tata istilahnya. krama, nggak bawa nasi padang sambil nonton di bioskop, ya kan? Itu, kok bisa Anda berpikir bahwa nasi padang gitu? Gue kagak paham sih. Dan dia minta maafnya tuh menurut gue, tapi kita beda generasi lah. Cuman maksud gue etikanya gue nggak masuk sih. Masa apa? Cuma sekedar konten atau Ya, apa ya? sekedar konten Moga-moga sih pasti. cuma sekedar konten ya, karena kalau sampai itu beneran viral dan mempengaruhi orang untuk bawa nasi padang ke bioskop sih, gua sikat juga tuh orang. Oh, gue pasti gue tegur. Tapi balik lagi nih ke dalam prospektus dan atau IPO-nya ya sekarang ya. Kan sekarang ya biasa lah. Baru IPO sahamnya langsung turun dari 300 nilai saham ya. Ya. 300 per lembar ke 228 gue cek kemarin. Tapi menurut lo dengan keadaan finansial yang seperti tadi, dia mampu nggak menjadi blue chip di 5 tahun ke depan menurut lo? Nah, blue chip ini kan konotasinya secara market capitalization atau market cap-nya Yes. ini kan dia besar gitu ya, bersaing bahkan dengan bank-bank di Indonesia yang gede-gede Dan manufaktur gitu. sih. Termasuk kantor itulah Ya ya. kantor itu. Kalau gua ngeliat dari sisi revenue-nya sih kayaknya Masih jauh. masih jauh nih. Iya. Gitu, masih jauh. Nah, tapi mungkin nggak tahu ya, kalau gua melihat ini kan satu ekosistem besar dari sisi entertainment kan. Iya. Menurut lu mungkin gak sih SS1 menelurkan satu produk lagi yang sifatnya kayak streaming juga lokal punya gitu? Gini. Menurut gue tuh agak berat. Karena orang sekarang sudah tercuci otaknya dengan menggunakan online streaming yang luar. Oke. Sulit untuk kita pindah ke Indonesia yang lokal punya ya. Karena akan banyak persaingan di situ. Benar. Atau mungkin kalau misalnya model lainnya, ini kan kalau gini kan transaction based kan, kita Betul. bayar, kita nonton. Betul. Nah, mungkin gak sih nonton bioskop tuh ke depan subscription? Bisa Gitu. kartu langganan. Kartu langganan. Nah, jadi kenapa kok dibikin langganan? Padahal kan mungkin menurut kita logikanya kan kalau orang transaksi sekali yang transaction based kan lebih untung kan. Karena bisnis selain bisnis tiket ini seperti F&B ini justru jadi penopang gitu Betul. loh. Kalau lu udah subscribe nih, katakanlah misalnya 1 bulan 100.000 lah gitu. Satu tahun 1,2 juta lu bisa nonton kapan aja, film apapun semua studio lu buka gitu. Tapi lu mesti saingan kursi kan. Nah, lu kan jadi makin sering nih. Nah, lu makin sering ke sana, lu tergoda untuk gue beli popcorn, gue beli es teh apa segala macem. Nah, itu justru yang mungkin bentuk bisnis model lain ya yang gue bisa pikir. Memang harus lebih kreatif sih gitu. Iya, dan dia harus menurut gue dengan bertambahnya layar ya mereka juga cara nih ya untuk semuanya ini sebagai penutup juga dari kita, tetap berjuang untuk di bioskopnya, kembangkan servis lain lah, Ya. servis tambahannya, dan gue yakin yang ngomongin online streaming itu masih kota-kota besar. Benar. Ketika mereka buka di Papua, Sulawesi, Ternate, Kepulauan Riau, itu pasti mereka akan dapat hype-nya Ya. dan masih bisa bertahan. Dan menurut gue dia bisa jadi blue chip loh Nick, tapi bukan dari sisi kapitalnya, Ya. dari profitnya men 24% men. Gokil sih. Gokil itu men. Gokil. Itu sehat banget sih. Itu sehat banget dan mereka bisa bertahan menurut gua, mereka udah punya modal, mentalnya dapat, bisnis modelnya dapat, tinggal sustainability-nya sih. Yang gue suka sih sebenarnya dia konsisten memberikan pelayanan yang terbaik sih. Kadang-kadang kan orang tuh kalau udah memonopoli, udah di atas gitu kan, kadang dia lupa Iya, betul. servisnya kurang dijaga. Tapi ini dia oke gitu. Jadi kita beli pun, bayar pun juga happy lah. Betul. Ekspektasi kita kejaga gitu sih. Mantap sekali. Semangat terus untuk teman-teman yang kerja di XX1. Terima kasih udah menjadi IPO pertama bioskop di Indonesia. Siap. Terima kasih, see you teman-teman. Sampai ketemu di episode Selanjutnya, selanjutnya. bye-bye.